Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gevira Maharla Zuardi dengan NIM 2018 105 103 11 042 dari Universitas Muhammadiyah Malang dengan jurusan Ekonomi Syariah dan tugas dari mata kuliah Ekonomika Islam tentang Al-Farabi dan kecerdasannya. Dalam pembahasannya ada 5 poin. Yang pertama yaitu biografi Al-Farabi, kedua kehidupan dan pembelajaran, ketiga karya Al-Farabi, keempat pemikiran asal-usul negara dan warga negara, yang kelima pemikiran tentang pemimpin. Baik, pembahasan yang pertama yaitu tentang biografi Al-Farabi sendiri. Nama lengkap beliau adalah Abu Nasr Muhammad bin Tarkhan Al-Farabi. Sebutan Al-Farabi diambil dari kota yang bernama Kota Farab, di mana ia dilahirkan di desa Wasij pada tahun 257 Hijriah atau bersamaan dengan 870 Masehi. Ayahnya adalah seorang Iran yang menikah dengan seorang wanita Turkistan yang merupakan seorang ofisir tentara keturunan Persia. Abu Nasr Muhammad bin Al-Farah Al-Farabi 870 sampai 950 atau disingkat Al-Farabi adalah ilmuwan filsuf Islam yang berasal dari Farab, Kazakhstan. Kemudian beliau wafat di Damaskus pada 339 Hijriah 950 Masehi pada usia 80 tahun. Tepatnya pada bulan Rajab 339 Hijriah atau Desember 950 Masehi. Kemudian dimakamkan di pekuburan yang terletak di luar gerbang kecil kota Al-Bab Al-Saghir bagian selatan. Sebelum beliau wafat, Al-Farabi belajar atau meninggalkan Baghdad. Perjalanannya yaitu pada tahun 330 Hijriah 940 Masehi, Al-Farabi meninggalkan Baghdad dan pergi ke Aleppo. Nah, di mana ia sangat menikmati fasilitas yang diberikan oleh Sultan dinasti Syiah pada waktu itu, yaitu dari Aleppo kemudian ia pergi ke Kairo. Nah, pergi ke Kairo akhirnya beliau wafat di Damaskus. Kemudian Saif al-Daulah sendirilah yang memimpin sejumlah pejabat istana dalam upacara pemakaman Al-Farabi. Nah, salah satu sarjana yang pertama sekaligus anggota paling terkenal dari lingkaran Saif al-Daulah. Pembahasan yang kedua yaitu tentang kehidupan dan pembelajaran beliau. Nah, Al-Farabi ini dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dari ilmu filsafat. Nah, Al-Farabi ini termasuk pertama yang berupaya yang dihadapkan atau yang berusaha menghadapkan atau mempertalikan dan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam serta berupaya membuatnya bisa dimengerti dalam konteks agama-agama wahyu. Nah, Al-Farabi pernah menjadi guru dari seorang Ibnu Sina, Ibnu Rushd, serta para filsuf lainnya. Sehingga wajar jika Al-Farabi mendapat gelar guru kedua sebagai kelanjutan dari Aristoteles sebagai guru pertama. Karena ketika kita membagikan sebuah ilmu atau keilmuan kita kepada orang lain, maka ilmu itu tidak akan berkurang, justru makin bertambah. Kemudian Al-Farabi sendiri ini menjadi guru pertamanya yaitu di Baghdad. Nah, guru pertama Al-Farabi ini yaitu seorang Kristiani atau Kristen yang bernama Yuhanna Ibnu Hailam. Nah, di sana beliau belajar logika, nahwu, shorob, filsafat, musik, matematika serta sains. Nah, hal ini dapat kita ketahui dari sebuah karya-karyanya yang banyak yang menegaskan bahwa dia paham bahasa Turki dan Persia. Kehidupan beliau serta pembelajaran beliau mungkin sangat mengesankan. Oke, yang ketiga yaitu menjelaskan tentang karya Al-Farabi. Beliau termasuk ahli filosof yang mempunyai karya yang begitu banyak,
Kemudian pada abad pertengahan, karya Al-Farabi tersebar di setiap cabang ilmu pengetahuan, bahkan semua ilmu pengetahuan. Kemudian pengecualiannya yaitu khusus pada ilmu kedokteran. Al-Farabi menulis seluruh karyanya dalam bahasa Arab. Nah, dan sebagian besar karyanya itu ditulis di Baghdad dan Damaskus. Selama hidupnya, Al-Farabi banyak berkarya jika ditinjau dari ilmu pengetahuan, yaitu ada 6. Yang pertama tentang logika, kemudian ilmu-ilmu matematika, ilmu alam, teologi, ilmu politik dan kenegaraan, dan yang terakhir bunga rampai, yaitu kitab Munawaah. Nah, itu termasuk golongan-golongan di mana beliau pengetahuan cabang-cabang ilmunya yaitu ada 6, digolongkan menjadi 6. Kemudian hasil karya beliau hanya beberapa, yaitu Risalah fi Isbat al-Mufarokat. Kemudian yang kedua yaitu Syarh Risalah Zainun al-Kabir al-Yunani. Kemudian yang ketiga Risalah fi Masail Mutafariqoh, dan yang keempat Al-Ta'liqat. Nah, yang saya tulis itu hanya 4 karena dalam karyanya tersebut beliau memiliki banyak sekali karya-karyanya, yaitu sementara karyanya mungkin tidak saya tulis, sementara karyanya yang secara khusus berbicara tentang logika atau al-mantik. Karyanya yang pertama tentang logika atau mantik yaitu Al-Tawti'ah fi al-mantik. Kemudian yang kedua yaitu Khamsah Fusul Tashitamilu ala jami ma yattaru ila ma'rifatihi min ada al-syuru fi sina al-mantik. Nah, ada 2 maksud saya karya beliau yaitu tentang mantik atau ilmu logika. Yang keempat yaitu menjelaskan tentang pemikiran asal-usul negara dan warga negara. Nah, menurut Al-Farabi, manusia merupakan warga negara yang merupakan salah satu syarat terbentuknya negara. Jadi, negara yang tidak ada masyarakatnya atau tidak ada warga negaranya, maka tidak bisa dikatakan itu sebuah negara. Karena dalam sebuah negara yang kita perlukan yaitu warga negaranya, yang mengelola serta yang mengatur, mengurus semuanya, itu warga negara yang mengurus negara itu sendiri. Jadi, menurut Al-Farabi, negara atau kota merupakan suatu kesatuan masyarakat yang paling mandiri dan paling mampu memenuhi kebutuhan hidup antara lain sandang pangan, papan dan keamanan, serta mampu mengatur ketertiban masyarakat sehingga pencapaian kesempurnaan bagi masyarakat menjadi mudah. Nah, jadi dalam sebuah pemikiran asal-usul negara yaitu berasal dari warga negara itu sendiri. Jadi negara yang warganya sudah mandiri atau bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang nyata, menurut Al-Farabi yaitu adalah negara utama. Jadi jika warga negara sudah memiliki tujuan untuk membahagiakan dengan kenyataan, yaitu mewujudkannya, yaitu merupakan sebuah negara utama. Menurut Al-Farabi, perkembangan atau kualitas negara ditentukan oleh warga negaranya. Mereka juga berhak memilih seorang pemimpin dari negara. Jadi, menurut Al-Farabi, penentu sebuah negara yang maju, yang berkembang, yang kita mau itu berasal dari masyarakatnya atau dari warga negaranya. Jadi mereka juga, warga negaranya juga yang akan memilih sebuah pemimpin, seorang pemimpin dari negara tersebut atau negara utama yang ingin bertujuan memiliki kebahagiaan yang nyata, mewujudkan bersama-sama. Jadi berasal dari warga negaranya. Dalam Al-Farabi yaitu ada 3 klasifikasi. Klasifikasi utamanya itu ada 3 atau diibaratkan oleh Al-Farabi itu ada 3, yaitu yang pertama yaitu negara utama. Yang pertama yaitu diibaratkan oleh Al-Farabi itu jantung. Jadi
Di sini diibaratkan yang pertama yaitu jantung. Jantung merupakan organ pokok karena jantung adalah organ pengatur yang tidak diatur oleh organ lainnya. Jadi Al-Farabi mengibaratkan atau mengklasifikasikan pada yang pertama yaitu jantung. Bahwasanya jantung adalah organ yang tidak dikendalikan oleh organ lain. Dia dikendalikan oleh dirinya sendiri, oleh jantung itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu otak bagian peringkat kedua ini. Otak yaitu peringkat bagian kedua maksudnya. Nah, selain bertugas melayani bagian peringkat pertama, juga mengatur organ-organ bagian di bawahnya, yakni organ peringkat ketiga. Nah, seperti hati, limpa, dan organ-organ reproduksi. Nah, yang kedua yaitu otak. Otak di sini yang mengendalikan setelah jantung tadi. Jadi otak yang mengendalikan seluruhnya karena kita harus berpikir dahulu baru bertindak. Nah, seperti itu seharusnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, organ bagian ketiga yaitu organ terbawah. Ini hanya bertugas mendukung dan melayani organ dari bagian atasnya. Jadi organ yang ketiga ini hanya organ pembantu. Nah, organ pembantu ini harus ada, atau organ pendukung ini harus ada yang melayani organ-organ di atasnya. Jika tidak ada, maka layaknya pemimpin yang tidak memiliki masyarakat, yang tidak memiliki warga negara. Nah, seperti itu. Apa yang akan dilakukan? Apa yang akan dilakukan jika tidak ada pendukung? Seperti itu. Nah, menurut Al-Farabi juga membagi menjadi 5 bentuk. 5 bentuk negara, membagi negara menjadi 5 bentuk. Yang pertama yaitu negara utama, atau dalam bahasa Arab Al-Madinah Al-Fadilah. Nah, negara ini yaitu negara yang dipimpin oleh para nabi dan dilanjutkan oleh para filsuf. Penduduknya merasakan kebahagiaan. Nah, maksudnya di sini yaitu negara utama tadi yang saya jelaskan menurut pengertian dari negara sendiri menurut Al-Farabi, yaitu negara yang memiliki tujuan sebuah kebahagiaan, mewujudkan kebahagiaan yang nyata. Nah, kemudian yang kedua itu negara orang-orang bodoh atau Al-Madinah Al-Jahilah. Nah, negara yang penduduknya tidak mengenal kebahagiaan. Di sini seperti negara yang tertindas, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu negara orang-orang fasik, yaitu negara yang penduduknya mengenal kebahagiaan tetapi tingkah laku mereka sama dengan penduduk negara orang-orang bodoh. Saya tidak bisa menjelaskannya, tidak bisa mencontohkannya. Mungkin persepsi orang berbeda-beda dan masing-masing. Kemudian yang keempat, negara yang berubah-ubah, Al-Madinah Al-Mutabaddilah. Pada awalnya penduduk negara ini memiliki pemikiran dan pendapat seperti penduduk negara utama, yaitu bertujuan mewujudkan kebahagiaan yang nyata. Namun kemudian mengalami kerusakan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu negara sesat atau Al-Madinah adalah negara yang dipimpin oleh orang yang menganggap dirinya mendapat wahyu dan kemudian ia menipu orang banyak dengan ucapan dan perbuatannya. Semisal seorang pemimpin berkata A, kemudian kita tidak mengetahui sebagai warga negara bahwasanya yang ia katakan itu berbohong atau berdusta. Seperti itu. Yang kelima yaitu atau yang terakhir yaitu pemikiran tentang pemimpin. Al-Farabi merupakan seorang filsuf yang pengetahuannya sangat mumpuni, sangat mapan, dan sangat cocok untuk bisa dikatakan ilmuwan yang alim, dengan kesederhanaannya dan lain sebagainya. Nah, menurut Al-Farabi, pemimpin adalah seorang yang disebutkan sebagai filsuf yang berkarakter nabi, yakni orang yang mempunyai kemampuan fisik dan jiwa, rasionalitas dan spiritualitas. Oke. Nah, menurut Al-Farabi demikian, karena seorang pemimpin itu menjadi seorang yang bisa dikatakan imam bagi umat-umatnya. Dan seorang pemimpin itu, ya benar, kita diciptakan yaitu sebagai seorang khalifah atau sebagai pemimpin. Nah, menurut Al-Farabi, jika pemimpin itu tidak berkualitas atau tidak bisa dikatakan seorang pemimpin karena tidak bisa memimpin masyarakat-masyarakatnya, warga negaranya, maka
Semua itu tergantung pada pemimpinnya, bagaimana seorang pemimpin itu bisa memimpin. Seperti itu. Nah, selanjutnya Al-Farabi mengingatkan bahwasanya walaupun kualitas lainnya sudah terpenuhi, namun kalau kualitas seorang filsufnya tidak terpenuhi atau tidak ambil bagian dalam suatu pemerintahan atau seorang pemimpin tersebut yang saya katakan tidak berkualitas, maka negara utama tersebut bagai kerajaan tanpa seorang raja. Oleh karena itu, negara dapat berada di ambang kehancuran. Nah, dijelaskan oleh Al-Farabi, kerajaan tanpa raja. Semua terpenuhi, semua baik-baik saja, namun pemimpinnya tidak baik-baik saja, maka kerajaan tersebut diambang kehancuran. Sama halnya sebuah negara, jika negara sudah terpenuhi semua, sudah baik semuanya, namun seorang pemimpinnya tidak baik atau tidak berkualitas, maka negara tersebut berada di ambang kehancuran. Sama dengan kerajaan tanpa seorang raja. Al-Farabi memiliki quotes, yaitu an art which has an aim to achieve to beauty is called a philosophy, or in the absolute sense it is named wisdom. Oke, mungkin cukup yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay at home. Oh Allah the Almighty, protect me.